Amin Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur setiap kami Tuhan, penghibur, Kau pelindung kami, pelindung, menara kekuatan, biarlah sesuatu yang berafat tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi yang bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selama yang ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Benar Tuhan, ini iman kami dalam hadirat Allah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, pelindung, kami bersyukur Tuhan, menara kekuatan, biarlah sesuatu yang berafat semuanya tidak berhenti menyembah Tuhan. Nyanyi dan bersorak bagi Tuhan, nyanyi yang bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau sekali lagi kami boleh menikmati kehadiran-Mu, kalau sekali lagi kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan terlebih dari itu kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tidak lebih tidak bukan agar kami semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami.
Ajar kami untuk bisa mengenali bahwa itu adalah pekerjaan-Mu. Bukan kebetulan, bukan karena belas kasihan orang, tetapi hanya karena Engkau kubu pertahanan kami. Engkau Allah yang selalu melindungi kami. Engkau Allah yang menjadi penjaga di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau Allah yang tidak mengizinkan kami menggunakan kekuatan kami yang sepertinya baik, tapi tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kesempatan pagi hari ini, biarlah kami mendapat kekuatan yang baru dari firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara di dalam setiap hati kami. Karena kami belajar menghormati firman-Mu, karena kami mau tunduk di bawah firman-Mu. Dan inilah doa kami dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita buka sama-sama Mazmur pasal 18. Ini adalah Mazmur Daud yang sempat ditulis juga oleh Daud dalam 2 Samuel pasal 22. Tapi kita akan melihat secara khusus di Mazmur pasal 18 sebuah rangkaian ucapan syukur Daud. Dan secara khusus kita akan lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita akan baca sama-sama Mazmur 18 ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Ini adalah sebuah ucapan syukur Daud setelah Daud akhirnya menjadi seperti yang dia alami ketika dia sekitar umur antara 13 sampai 17 tahun. Kurang lebih sekitar itu ketika Daud diurapi oleh Samuel, Nabi Samuel, untuk menjadi raja. Dan yang menarik adalah begitu Daud diurapi jadi raja, kira-kira Daud langsung jadi raja? Tidak. Ternyata Daud harus melalui rangkaian peristiwa, berbagai macam proses yang kalau mungkin Daud tidak menjalaninya bersama dengan Tuhan, mungkin Daud akan kecewa. Jarine dadi raja, lah kok diuber-uber. Jarine dadi raja, kok sempat jadi orang gila. Karena Daud sempat pura-pura gila. Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Daud, tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan teladan Daud bagi kita pagi hari ini. Di ayat yang ketiga Daud bisa katakan apa? Bahwa Tuhan itu adalah kubu pertahanan. Dia adalah bukit batu, dia adalah penyelamat, dia adalah perisai, dia tanduk keselamatan, dia benteng. Ini yang penting untuk kita ingat bahwa ternyata di tengah rangkaian kehidupan Daud, kalau kita lihat di bagian yang kedua seperti yang saya tuliskan, setelah Daud diurapi menjadi raja, ternyata pekerjaannya Daud tetap sama, yaitu apa? Menggembalakan kambing domba. Katane raja, lah kok tetap angon. Mungkin Daud sempat bertanya, mungkin
Tetapi saya yakin dan percaya itu cuma sebagai sebuah rasa ingin tahunya, tetapi tidak membuat dia tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena terlihat dari ucapan syukur yang kita lihat, yang baru saja kita baca. Begitu juga yang terjadi ketika Daud melawan Goliat. Apa yang terjadi? Bukannya malah didukung, tapi kemudian Daud dikata-katai oleh keluarganya sendiri. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana Saul memberikan sebuah sayembara yang bisa mengalahkan orang-orang Filistin, akan mendapat Mikal anaknya sebagai istri. Dan ternyata Daud berhasil, Daud menjadi mantunya raja. Tetapi yang terjadi apa? Justru Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bahkan dalam prosesnya Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, Daud ini bukannya didukung pasukan yang membela dan melindungi dia, tetapi malah diikuti oleh 400 orang yang bermasalah. Kita lihat sama-sama ya, 1 Samuel pasal 22. Wah, ini kehidupannya Daud ini memang unik dan menarik. Satu 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal 22. Kita lihat di sana di ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya, kepada siapa ini? Kepada Daud di gua Adulam, setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Dan ayat ini diakhiri dengan kalimat, maka ia menjadi pemimpin mereka. Kira-kira berapa? 400 orang. Jadi Daud ini sendiri sudah kena masalah, dia masih bertanggung jawab terhadap orang-orang lain yang juga bermasalah. Saya bersyukur di antara kita bukan karena berkelimpahan, ada di antara kita yang tetap ngajak orang untuk selalu kalau ketemu dengan dia disuruh makan. Saya ini sampai kehabisan cara. Gimana supaya makan boleh bayar? Saya yakin itu bukan karena kelebihan, tapi itu karena sukacitanya dia bisa memberi sesuatu. Begitu juga Daud. Daud ini diurapi jadi raja loh Bapak Ibu. Bayangan kita kalau tidak mengerti ceritanya Daud, maka kalau Daud diurapi jadi raja, maka Daud akan menjadi, loh ini saya tanya loh, kalau Daud ini diurapi menjadi raja, maka Daud pasti akan menjadi raja. Tapi apa yang dialami Daud? Bahkan Mazmur ini ditulis kurang lebih perkiraannya adalah ketika Daud umur 40 tahun. Kalau kita ambil umur yang paling tua, 17 tahun dia diurapi. Dia menunggu berapa tahun? 23 tahun. Ada yang sudah berdoa selama 23 tahun? Kalau belum kurang suwe. Kalau belum dijawab kurang lama. Daud aja 23 tahun nunggu dari diurapi. Dan catat baik-baik, Daud diurapi ketika dia masih seger buger, masih punya banyak cita-cita. Tapi dia diperhadapkan dengan kenyataan demi kenyataan hidup yang tidak menggambarkan sedikit pun bahwa dia bakal menjadi raja. Begitu juga yang terakhir, Daud dihadapkan dengan berbagai macam peperangan. Bersyukur memang Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh Daud menjadi berhasil. Tapi enggak dadi rojo. Tetapi begitu Daud mendapat
kesempatan dan memang itu waktunya Tuhan, maka Daud menuliskan Mazmur pasal 18 ini seperti yang sudah kita baca tadi. Kemudian apa maksudnya Daud menuliskan bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan? Karena dalam perjalanan Daud bukan proses yang enak yang dia alami. Tetapi kenapa dia masih bisa mengakui bahwa Tuhan adalah kubu pertahanannya? Kenapa? Karena yang pertama, Daud tahu betul bahwa ketika Tuhan menjadi kubu pertahanannya, maka ada jaminan perlindungan. Pada zaman bangsa Israel dan kerajaan-kerajaan kuno, maka tembok dan benteng itu dibutuhkan untuk mencegah tentara bisa masuk. Jadi kalau ada sebuah kota didirikan, maka idealnya kota itu harus dilindungi oleh tembok yang tebal. Maka itu yang disebut sebagai kubu pertahanan. Daud menyadari bahwa Tuhan adalah perlindungan yang kokoh dan kuat. Karena itu Daud tidak merasa khawatir kalau dirinya diserang. Karena dia tahu Tuhan adalah perlindungan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan kita, kita mampu dengan yakin dan percaya bahwa tidak mungkin Tuhan tidak memberikan perlindungan. Ada amin di rumah. Ada amin? Bukan di rumah. Amin masih di rumah? Mari kita yakin bahwa kalau Tuhan adalah kubu pertahanan kita, maka Tuhan pasti melindungi. Dan kalau Tuhan pasti melindungi, pertanyaannya sekarang adalah, mau enggak kita dilindungi sama Tuhan? Nah ini yang susah. Karena kalau kita mau dilindungi oleh Tuhan, kita harus menuju kepada siapa Bapak Ibu? Ya kepada Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan kubu perlindungan. Ketika ada masalah, berlindung ke siapa Bapak Ibu? Silakan dijawab dalam hati masing-masing. Mari kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan kita, hal sederhana sebenarnya. Kalau kita tahu Tuhan kubu pertahanan kita, maka marilah kita datang kepada Tuhan. Begitu ada masalah, yang kita ingat adalah Tuhan. Bukan simpanan kita di bank, bukan simpanan kita di deposito, di tempat-tempat yang tersembunyi mungkin. Bukan orang-orang yang kita kenal, bukan bahkan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Mari ambil waktu untuk menekuk lutut kita dan katakan, Tuhan, Engkau kubu pertahananku. Berarti Engkau pasti sanggup melindungi aku. Itu yang selalu dilakukan oleh Daud. Dalam perjalanan hidupnya, dia belajar tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Dia melakukan firman Tuhan dengan cara menuju ke tempat perlindungan. Atau dengan kata lain, selalu gandolan sama Tuhan Yesus. Yang kedua, kubu pertahanan itu berarti adalah jaminan keamanan. Biasanya sebuah kota dibangun, kalau sebuah kota dibangun itu biasanya ada sumber air untuk penghidupan atau sumber-sumber yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan bangun benteng. Jadi kalau disebut kubu pertahanan, maka ketika orang itu ada di sana, pasti orang itu aman. Aman ini maksudnya tercukupi semuanya. Pasti ada sumber air atau sumber-sumber yang lain, bahkan juga dilengkapi dengan peralatan keamanan. Jadi ketika Daud menyebutkan bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan, orang zaman dulu tuh langsung nangkep. Oh berarti kalau orang itu ke kubu pertahanan, pasti tidak akan kelaparan.
Pasti kalau ada musuh punya senjata untuk ngelawan. Nah itu namanya kubu pertahanan. Terus maksudnya buat kita itu apa? Maksudnya adalah mari kita belajar terus percaya bahwa semua hal itu bekerja untuk kebaikan kita. Bahkan yang buruk dan yang mengerikan itu juga untuk kebaikan kita. Ada amin? Ada amin? Masih di rumah? Siapa yang di sini bisa angkat tangan Tuhan? Bersyukur ya, wis coronanya ojo pergi-pergi Tuhan. Aku gak ndelok wis, tak tutup tak mata wis. Siapa yang di tempat ini bersyukur dan ngomong Tuhan terima kasih buat corona. Nek ngono gak usah lunga-lunga wis coronane. Wis terus ae gak apa-apa. Wih, semua angkat tangan dengan mata iman. Bisa nggak kita mengucap syukur dalam setiap masalah dalam kehidupan kita? Bisa nggak kita melihat ketika ada masalah bukan ngomong masalah maneh, opo maneh siki, waduh wong kok gantentek. Mari kita latih mulut kita itu nggak gampang ngomel. Mari kita latih mulut kita ini nggak gampang emosi kalau ada sesuatu yang menyakitkan terjadi. Tetapi dengan cepat kita ngomong Tuhan, tolong ini maksudnya apa? Pasti ada maksud Tuhan. Karena kita ini ada di kubu pertahanannya Tuhan. Mungkin seringkali kita lupa kalau sama Tuhan, kalau kita ada di kubu pertahanan, Tuhan itu pasti menyediakan. Tuhan itu pasti ngasih alat untuk ngelawan. Kalau ada masalah Bapak Ibu, jangan khawatir. Kita ini dilengkapi sama Tuhan apa? Nah ini sih gak ada khawatir, kayak saya langsung jawab ya Bang Ari. Kita dilengkapi dengan selengkap senjata Allah komplit. Kita lihat sama-sama Efesus pasal 6. Tidak saya catat di sana, mungkin bisa ditambahkan sendiri. Efesus pasal 6. Paulus itu ngilingno jemaat Efesus. Kamu kalau sudah kenal Tuhan, langkah berikutnya jangan lupa di ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lah kalau enggak dipakai Bapak Ibu, lah mau ngelawan pakai apa? Ya pantesan kalah terus. Pantesan kehidupan kita cuman begitu-begitu saja. Sebentar kelihatan berhasil, terus gagal maneh. Kok berhasil titik, gagale loro. Maju siji, mundur loro. Lah kapan maju nih? Nah karena nggak dipakai. Sama Tuhan itu kalau Tuhan jadi kubu pertahanan, Tuhan itu sudah nyiapkan selengkap senjata Allah. Karena itu perintahnya Paulus mengingatkan, pakailah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang tahu enggak di sini? Kalau pistol itu kalau nembak orang, orangnya bisa mati kalau tepat. Di sini ada yang tahu enggak? Senapan itu kalau dipakai nembak orang, pas persis di kepalanya, orangnya pasti mati. Ada yang enggak tahu? Silakan angkat tangan. Tahu semua berarti, ya toh? Pertanyaannya adalah, kalau pistol itu kita sudah tahu kegunaannya, terus kita tidak pernah pakai, bisa nggak pakai pistol itu? Bisa Bapak Ibu? Kita apalagi kalau sering nonton film, enak ya orang kalau nembak duor gitu, kita nonton film ya. Begitu dicoba Bapak Ibu, ngangkat pistol saja itu sudah berat. Terus cobaan nembak, kalau tidak kita yang geblak. Kenapa? Karena begitu pistol itu kita tekan, maka dia punya daya dorong membuat kita jatuh. Jadi kalau orang itu bisa nembak jedor gitu ya, itu memang orangnya sudah latihan. Kalau belum latihan, pasti megang pistol aja sudah berat, begitu kok jedor, pasti tidak tepat sasaran, terus kamu geblak. Kenapa?
Karena pistol itu tekanannya tinggi. Sama Bapak Ibu, kalau kita ini punya selang untuk nyemprot, kok enak ya. Orang dek cuci sepeda motor itu langsung nyemprot, cos gitu ya. Coba kita ndak punya persiapan, gak ngerti. Wis diurupno wis tuku, wah wis duwe-duwe tuku wis tuku kok keren. Itu terjadi pada saya. Begitu nyoba sing kesemprot awake dhewe Bapak Ibu. Kenapa? Karena tekanannya tinggi. Kita ndak nyangka, langsung ngantem ke saya sendiri. Waduh, terus kabeh. Oh, ternyata tibake. Kalau kita sudah tahu alat itu hebat, ndak pernah pakai, sami rawon Bapak Ibu, enak kalau pagi gini. Daud tahu betul kalau Tuhan adalah kubu pertahanan, maka Tuhan menyediakan senjata untuk dia melawan dan dia mau berlatih. Sehingga begitu ada masalah, dia tahu jalan keluarnya. Mau menikmati Bapak Ibu? Ayo latihan. Mesti latihan, tidak ada orang tidak latihan itu bisa. Sama seperti Bapak Pengembala mengatakan itu. Kita ini jangan jadi kernet. Surabaya, Surabaya, Surabaya. Semua orang dikumpulkan berangkat ke Surabaya. Tapi dia gak tahu tekan Surabaya. Karena hobi ini cuma ngomong Surabaya, Surabaya. Gak melok budal deh. Bapak Ibu, di tangan kita sudah Tuhan sediakan selengkap senjata Allah. Mari kita pakai dan latihan. Kalau ndak latihan ya ndak bisa. Walaupun lengkap senjatanya terus digawe ya apa caranya? Jangan-jangan kita pakai selengkap senjata Allah melakukan gak iso. Karena ndak pernah latihan. Yang ketiga, Daud tahu bahwa kalau Tuhan kubu pertahanan, maka ada jaminan keselamatan. Itu adalah kepastian kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup Daud. Bukan saja secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Itu berarti tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Keyakinan itu yang membuat Daud berani dan mengatakan bahwa Tuhan kubu bertahan. Mari kita baca sama-sama Roma pasal 8. Ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Loh, itu tidak ada jawabannya loh Bapak Ibu. Loh, kok bisa jawab? Saya ulangi ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Loh, tidak ada jawabannya loh Bapak Ibu. Setelah tanda tanya itu tulisan 32. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Loh iya makanya gak wani jawab, gak ada jawabannya dijawab. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita Bapak Ibu? Mari yakinkan itu di dalam diri kita. Kecuali aku ndak tahu Tuhan di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Yo akeh. Wong kita ndak menyadari Tuhan bersama kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat ini saya yakin walaupun belum ditulis, Daud sudah paham. Karena itu Daud gak pernah goyah. Sebagai penutup kita lihat salah satu kisah bagaimana Daud
menguatkan iman percayanya. Sehingga Daud mampu mengatakan Tuhan adalah kubu pertahanan. Kita buka sebagai ayat yang terakhir 1 Samuel pasal 30. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Kita akan sama-sama nyanyikan sebuah pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Ini kejadiannya ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu ke tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi ini peristiwanya Daud ini sedang dapat tugas ke daerah lain gitu loh. Nah sementara istri-istri tentara ini, istri-istri pasukannya Daud ini sedang ada di Siklak. Nah ternyata ketika Daud nyerang, dapat tugas, markasnya Daud ini diserang oleh orang lain. Dan yang terjadi apa? Perempuan-perempuan dan semua orang yang di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Piye? Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, karena hilang kabeh Bapak Ibu. Yuk kita baca ya setelah titik itu. 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kira-kira sudah selesai masalahnya. Waktu Daud menulis ayat ini dituliskan dan kita baca, itu masalahnya Daud sudah selesai? Belum. Bukan cuman belum, tambah ruwet. Kenapa? Karena akhirnya semua orang yang tadinya nangis bareng, terus kabeh dalam hitungan ketiga noleh kabeh ke Daud. Wah iki masalahnya Daud iki lho sing golek goro-goro. Coba kini, wah sudah saya yakin itu omongannya ndak enak itu sudah. Namanya orang punya mulut ya, ngomong ya sak enake dhewe sudah. Sudah wis, semua menyesal, semua wah pokoknya sampai ndak bisa nangis lagi loh, Alkitab mencatat begitu. Tapi apa pilihannya Daud? Daud tidak sembunyi, Daud tidak lari, Daud tidak bengok-bengok. Ojo aku kene padha sedine rek, ayo ditanggung bareng. Alkitab mencatat dengan sangat jelas, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud belajar melihat walaupun belum selesai masalahnya. Daud belajar percaya bahwa Tuhan adalah kubu pertahanannya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Karena nek lagune pelan kok ngantuk, ya toh? Lagune cepet aja. Kita nyanyi bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari nikmati kekuatan dari Tuhan bersama dengan Dia. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Oh amin. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan
gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Mari dengan yakin katakan, Engkau penolong kami, walaupun kami belum melihat, yaitu Allahku dan gunung batuku. Kami mau menguatkan iman percaya kami, percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Kau wanita katakan bahwa Tuhan juga. Mari sambil kita memuji Tuhan, teguhkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Jawaban Tuhan bukan segalanya, tetapi yang segalanya adalah kalau kita menguatkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan yakin, yaitu Allahku. Mari kaum pria katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga, haleluya, kota bentengku. Kami pasti bisa berdiri. Juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, kami mau percaya Tuhan. Amin. Perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Jemaat saja katakan, aku percaya. Amin. Amin. Katakan itu di hadapan Tuhan. Oh, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat